Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pemrograman lanjut pertemuan 9. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai topik dynamic programming. Apa itu dynamic programming? Dynamic programming adalah sebuah metode penyelesaian masalah yang melibatkan pengambilan keputusan dengan memanfaatkan informasi dari penyelesaian submasalah yang sama namun lebih kecil. Pada dynamic programming, solusi dari submasalah tersebut hanya dihitung satu kali dan hasilnya disimpan di dalam memori. Mari kita bandingkan dynamic programming dengan fungsi rekursif. Pada dynamic programming, solusi dari setiap submasalah itu hanya dihitung satu kali, lalu hasilnya disimpan dalam sebuah array. Berbeda dengan fungsi rekursif, yang mana solusi dari submasalah yang sama itu dihitung secara berulang-ulang. Pada dynamic programming, jika kita bandingkan juga dynamic programming dengan divide and conquer, persamaannya adalah sama-sama membagi satu masalah menjadi submasalah, lalu menggabungkan solusi dari submasalah tersebut. Perbedaannya adalah pada divide and conquer, submasalah saling terpisah, sedangkan pada dynamic programming, submasalah itu saling overlap. Pada dynamic programming, solusi dari setiap submasalah hanya dihitung satu kali, kemudian hasilnya disimpan dalam sebuah array. Berbeda dengan fungsi rekursif, yang mana solusi dari submasalah yang sama akan dihitung secara berulang-ulang. Mari kita bandingkan juga dynamic programming dengan divide and conquer. Persamaannya itu sama-sama membagi satu masalah menjadi submasalah, lalu menggabungkan solusi dari setiap submasalah tersebut. Dan perbedaannya, pada divide and conquer, submasalah itu sifatnya saling terpisah, sedangkan pada dynamic programming, submasalah itu saling overlap. Terdapat dua cara mengimplementasikan dynamic programming. Yang pertama, kita bisa menggunakan pendekatan top-down, atau biasa disebut dengan memoization. Pada pendekatan ini, dynamic programming diimplementasikan secara rekursif, sambil mencatat nilai yang sudah ditemukan. Pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan bottom-up, atau biasa disebut dengan tabulation. Pada pendekatan ini, dynamic programming diimplementasikan secara iteratif, dengan menghitung mulai dari kasus kecil ke kasus yang lebih besar. Pertama, kita bahas terkait dengan masalah menghitung bilangan Fibonacci ke N. Bilangan Fibonacci adalah sebuah bilangan yang diperoleh dari penjumlahan dua buah bilangan sebelumnya yang terdapat di dalam deret Fibonacci tersebut. Ini adalah aturan dari menghitung bilangan Fibonacci. Fn sama dengan 0 jika n sama dengan 0. Fn akan bernilai 1 jika n adalah 1. Selainnya, maka untuk menghitung Fn sama dengan Fn minus 1 ditambah Fn minus 2. Maka jika kasus Fibonacci ini kita selesaikan dengan rekursif naif, ini adalah fungsi rekursif yang akan dihasilkan. Ini sesuai dengan aturan Fibonacci sebelumnya. Jadi parameter dari fungsi rekursif adalah n, maka di awal untuk kondisi base case kita akan mengecek apakah n lebih kecil sama dengan 1. Jika iya, maka dia akan mengembalikan nilai n. Ini adalah kondisi base case. Tapi kalau tidak, maka yang dikembalikan adalah pemanggilan fungsi Fibonacci kembali, yaitu Fibonacci n-1 ditambah Fibonacci n-2. Misal kita akan lakukan pemanggilan Fibonacci 5. Perhatikan pohon rekursif berikut. Pada saat kita memanggil Fibonacci 5, maka kita akan memanggil Fibonacci 4 ditambah dengan Fibonacci 3. Maka ternyata masih ada pemanggilan Fibonacci, maka kita kerjakan kembali. Fibonacci 4 akan memanggil Fibonacci 3 dan Fibonacci 2. Begitu seterusnya. Perhatikan, ternyata dengan menggunakan
pendekatan rekursif naif ini, maka banyak sekali fungsi-fungsi yang dipanggil secara berkali-kali. Misal, Fibonacci 3 itu dipanggil sebanyak 2 kali. Fibonacci 2 dipanggil sebanyak 3 kali. Bahkan Fibonacci 1 itu dipanggil sebanyak 5 kali. Sekarang coba kita lakukan penyelesaian masalah Fibonacci tersebut dengan menggunakan dynamic programming. Dengan pendekatan yang pertama yaitu pendekatan top-down. Algoritmanya adalah yang pertama, kita inisialisasi dulu sebuah lookup table atau array dengan semua elemennya adalah nil. Nil di sini adalah sebuah nilai konstanta sederhana yang dapat teman-teman gunakan misalkan bernilai -1 yang merepresentasikan bahwa tidak ada solusi pada lookup table tersebut. Langkah selanjutnya adalah panggil fungsi rekursif fn menggunakan pendekatan top-down. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, untuk setiap i, maka lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, cek apakah lookup table i adalah nil atau tidak. Jika tidak nil, maka fi akan mengembalikan nilai dari lookup table i. Kondisi selanjutnya, jika nil dan i memenuhi kondisi base case, maka update lookup table dengan nilai base case dan kembalikan nilai tersebut. Jika nil dan i bukan kondisi base case, maka fi akan membagi problem i ke dalam subproblem dan lakukan pemanggilan rekursif. Setelah pemanggilan rekursif mengembalikan nilai, maka fi akan menggabungkan solusi dari setiap subproblem, kemudian mengupdate lookup table dan kembalikan solusi dari problem i. Perhatikan ilustrasi berikut. Ini adalah lookup table yang berguna untuk menyimpan solusi dari submasalah yang sudah dikerjakan. Pada kondisi awal, semua elemen pada lookup table bernilai nil atau sama dengan -1. Oke, pertama kita akan lakukan pemanggilan Fibonacci 5. Yang perlu kita cek pertama kali adalah cek apakah lookup table ke i itu bernilai nil atau bukan. Perlu diingatkan kembali, kondisi base case pada Fibonacci yaitu pada saat n bernilai 1 dan 0. Pada saat pemanggilan Fibonacci 5, maka i-nya sama dengan 5. Ini bukan kondisi base case, dan lookup table ke i juga masih bernilai nil. Maka, kita akan lakukan pemanggilan kembali Fibonacci 4 dan Fibonacci 3. Kita kerjakan kembali Fibonacci 4, kita cek pada lookup table ke i sama dengan 4, ternyata masih nil, dan i juga bukan merupakan kondisi base case, maka kita akan lakukan pemanggilan kembali Fibonacci 3 dan Fibonacci 2. Fibonacci 3 begitu juga, ternyata bukan berada pada kondisi base case, dan lookup table ke i juga masih bernilai 0. Begitu seterusnya, sampai kita menemukan pada kondisi Fibonacci 1. Pada Fibonacci 1, lookup table ke i masih bernilai nil. Dan i itu adalah kondisi base case dari Fibonacci. Oleh karenanya, Fibonacci 1 akan mengupdate lookup table ke i dengan mengembalikan nilai i, yaitu 1. Maka sekarang lookup table ke i atau lookup table 1 itu akan bernilai 1. Selanjutnya, kita akan mengerjakan Fibonacci 0. Pada kondisi ini, i itu sama dengan 0, maka i berada pada kondisi base case, dan lookup table ke i itu juga masih bernilai nil. Maka kondisinya kita harus melakukan update lookup table dengan memberikan nilai dari base case-nya, yaitu 0. Selanjutnya, setelah dikerjakan Fibonacci 1 dan Fibonacci 0, maka kita bisa menghitung Fibonacci 2. Fibonacci 2 itu dengan cara menghitung Fibonacci 1 ditambah Fibonacci 0. 1 ditambah 0, maka Fibonacci 2 itu akan mengembalikan nilai 1. Maka selanjutnya lookup table 2 itu akan diupdate, yaitu bernilai 1. Selanjutnya, kita akan mengerjakan Fibonacci 1. Fibonacci 1 ini, ternyata Fibonacci 1 ini, kita cek dulu ke lookup table. Lookup table, ternyata lookup table-nya sudah bernilai, yaitu tidak bernilai nil lagi, ada nilai lainnya.
maka Fibonacci 1 ini tidak perlu kita kerjakan. Kita tinggal melihat ke lookup table-nya saja. Maka akan dikembalikan nilai dari lookup table 1 yaitu bernilai 1. Maka kita bisa menghitung berapa nilai dari Fibonacci 3. Fibonacci 3 yaitu tadi Fibonacci 2 bernilai diambil dari lookup table 2 yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka Fibonacci 3 itu bernilai 2. Kemudian jangan lupa lakukan pengupdatean pada lookup table ke-3. Begitu juga seterusnya pada Fibonacci 4. Fibonacci 4, maka selanjutnya kita harus mengerjakan dulu terlebih dahulu Fibonacci 2. Nah, Fibonacci 2 ini pada saat kita kerjakan, kita cek ke lookup table, ternyata lookup table-nya sudah ada nilainya. Maka sudah kembalikan saja nilai dari lookup table-nya. Maka Fibonacci 2 itu adalah 1. Sehingga fungsi Fibonacci 2 dan seterusnya ini tidak akan dilakukan pemanggilan fungsinya. Selanjutnya kita backtrack lagi ke Fibonacci 5. Untuk Fibonacci 5 kita perlu menghitung Fibonacci 3. Kemudian dicek dulu terlebih dahulu ke lookup table. Ternyata pada lookup table ketiga sudah ada nilainya yaitu 2. Maka Fibonacci 3 akan mengembalikan nilai 2. Oleh karenanya untuk lookup table fungsi Fibonacci 3 dan seterusnya, ini subtree ini tidak akan dikerjakan pemanggilan rekursifnya. Sehingga Fibonacci 5 akan mengembalikan Fibonacci 4 ditambah Fibonacci 3, yaitu 3 ditambah 2. Maka lookup table kelima akan kita update nilainya bernilai 5. Nah, perhatikan pohon rekursif ini ternyata dengan menggunakan pendekatan top-down pada dynamic programming, pohon rekursif itu akan terpotong setengahnya. Ya, jadi yang disilang-silang ini tidak akan dilakukan pemanggilan fungsi rekursifnya karena untuk subtree yang bagian ini nilainya sudah disimpan dalam lookup table. Nah, tentunya perhitungan Fibonacci dengan menggunakan pendekatan ini akan menjadi sangat efisien dibandingkan dengan pendekatan fungsi rekursif naif. Oke, ini adalah implementasi solusi top-down untuk menghitung bilangan Fibonacci ke N. Yang pertama, teman-teman harus mendeklarasikan sebuah variabel array, misalkan di sini adalah variabel lookup namanya. Oke, kemudian kita akan melakukan inisialisasi pada lookup table. Tadi kita akan beri delay dia dengan nilai nil, yang mana sudah kita define di sini. Nil itu adalah bernilai minus 1. Maka ini adalah fungsi dari solusi top down untuk menghitung Fibonacci. Ya, jadi if lookup n sama dengan nil, jadi ini proses kondisi kita mengecek terlebih dahulu apakah lookup table-nya nil atau bukan. Jika masih nil, artinya belum ada solusi, maka kita harus melakukan pengecekan. Apakah n-nya lebih kecil sama dengan 1, maka ini adalah kondisi base case. Kalau ternyata dia adalah kondisinya base case, maka yang dikembalikan adalah nilai n-nya. Namun jika tidak, maka yang akan kita lakukan adalah pemanggilan kembali fungsi Fibonacci n-1 ditambah Fibonacci n-2. Kemudian nanti dari fungsi Fibonacci ini akan mengembalikan nilai dari lookup table-nya, lookup table ke N. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana menyelesaikan permasalahan Fibonacci tadi dengan menggunakan pendekatan bottom up. Ini adalah contoh implementasi permasalahan Fibonacci pada solusi top-down dynamic programming dengan menggunakan bahasa C. Pertama, yang perlu teman-teman lakukan adalah mendeklarasikan sebuah variabel lookup table. Di sini variabel lookup dideklarasikan sebagai variabel global, yang mana lookup table array ini didefinisikan ukurannya sebanyak 100. Kemudian selanjutnya, jangan lupa dilakukan inisialisasi awal pada lookup table. Nilai awal dari lookup table itu adalah nil, yang mana nil sudah kita define di sini bernilai minus 1.
Ini adalah fungsi Fibonacci yang diimplementasikan dengan solusi top down. Nah, jadi pertama, untuk kondisi awal, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah lookup table bernilai nil atau bukan. Jika dia masih bernilai nil, artinya belum ada solusi, maka kita lakukan pengecekan apakah N itu berada pada kondisi base case atau tidak. Jika dia kondisi base case, maka lookup table-nya akan diberikan nilai dari N tersebut. Namun jika tidak, maka lookup table N akan diisikan dengan pemanggilan fungsi Fibonacci N-1 ditambah Fibonacci N-2. Nanti nilai dari lookup table ke N ini akan dikembalikan ke dalam fungsi Fibonacci. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana pendekatan solusi bottom up untuk menghitung bilangan Fibonacci ke N. Pertama, algoritmanya sama seperti sebelumnya, teman-teman perlu menginisialisasi nilai dari base case. Selanjutnya, lakukan looping. Setiap iterasi ke I, Fn akan mengupdate nilai-nilainya pada lookup table dengan menggabungkan solusi dari solusi subproblem sebelumnya. Terakhir, nanti Fn akan mengembalikan nilai dari lookup table N. Ini ilustrasinya. Jadi pertama adalah tadi inisialisasi dulu nilai dari base case. Jadi ini nilai base case-nya, ini adalah lookup table-nya. Maka Fibonacci 0 itu adalah 0, Fibonacci 1 adalah 1. Ini adalah kondisi base case. Maka selanjutnya Fibonacci 2 itu kita ambil dari Fibonacci 1 ditambah Fibonacci 0, yaitu 1 yang kita ambil dari lookup table yang sudah kita simpan sebelumnya. Kemudian Fibonacci 3, Fibonacci 4, dan Fibonacci 5 dilakukan seterusnya seperti tadi, sehingga dapat kita lakukan perhitungan untuk menghitung bilangan Fibonacci ke N. Nah, implementasinya, jadi ini adalah variabel F ini adalah lookup table-nya, yang mana kita inisialisasi yang kita deklarasikan dengan ukurannya sebesar N+1. Ya, karena kondisinya di sini ada indeks ke 0, ya. Kemudian ini kita inisialisasi kondisi base case yaitu F0 dan F1. Nah, selanjutnya kita lakukan proses perhitungan nilai Fibonacci-nya. Nanti fungsi dari Fibonacci ini akan mengembalikan nilai Fn-nya. Nah, bisa teman-teman lihat pada solusi bottom up kita tidak menggunakan pendekatan rekursif. Jadi tidak mengimplementasikan rekursif di sini. Tapi kita hanya mengerjakannya dengan implementasi secara iteratif. Nah, solusi dari subproblem yang telah dihitung disimpan dalam sebuah array yang diimplementasikan secara iteratif. Selanjutnya kita bahas ke kasus yang kedua, itu adalah kasus di mana bagaimana cara memotong sebuah kayu yang mana nanti kita akan menghitung berapa pendapatan maksimum dari pemotongan kayu tersebut. Jadi kasusnya adalah jika diberikan batang kayu sepanjang N meter dan tabel harga PI untuk potongan sepanjang I sama dengan 1 sampai dengan N, ini adalah tabel harganya untuk masing-masing panjang, maka yang perlu kita cari adalah berapa pendapatan maksimum yang dapat diperoleh dengan memotong kayu tersebut. Nah, jika harga PN cukup besar, bisa jadi solusi optimal diperoleh tanpa harus memotong kayu sama sekali. Jadi kondisinya bisa saja kita tidak perlu memotong langsung satu pohon utuh karena akan memberikan solusi yang optimal. Nah, ini contoh. Untuk kayu sepanjang N, maka ada 2 pangkat N-1 cara memotong kayunya ya. Nah, misal N-nya adalah 4, maka ada 8 cara untuk memotong kayu. Jadi ini untuk cara yang pertama, tidak ada kayu yang dipotong. Cara yang kedua, ini 1 kayu dipotong, sisanya 3. Kemudian ini kita bagi 2, masing-masing 2 kayu, ya 2 meter, 2 meter. Ini 3 meter, 1 meter, dan seterusnya. Dilihat, pada solusi cara pertama, maka pendapatan yang akan kita peroleh adalah 9. Ini kita dapatkan dari tabel yang sebelumnya ini. Jadi pada panjang 4, maka harga kayunya adalah 9. Untuk cara yang kedua, hasilnya yang kita peroleh pendapatan kita adalah untuk potongan kayu yang 1 itu akan diberikan harga sebanyak 1, panjang kayu 1 meter, sedangkan panjang kayu 3 meter itu akan diberikan harga sebanyak 8.
Nah, maka total pendapatan kita di sini adalah 9. Masih sama dengan cara yang pertama. Sedangkan cara yang ketiga, ini kayu kita bagi 2, masing-masing 2 meter. Dilihat pada tabel, jika panjangnya adalah 2 meter, maka harga yang diberikan adalah 5. Maka 5 ditambah 5 adalah 10. Begitu seterusnya, dilihat dari 8 cara pemotongan kayu ini, maka yang memberikan hasil optimal atau memberikan pendapatan paling maksimal itu adalah pada cara yang ketiga, yaitu dibagi 2. Misal, solusi optimal diperoleh dengan cara memotong kayu menjadi K potongan, di mana nilai K berada pada selang 1 sampai dengan N, dan masing-masing potongan memiliki panjang I1 sampai dengan IK, maka dekomposisi pemotongan kayu dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu N sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya sampai dengan IK. Maka solusi optimal dapat dihitung dengan cara Rn, ini adalah solusi optimal ke N, sama dengan P dari I1 ditambah P dari I2 dan seterusnya sampai dengan P dari IK. Contoh, ini adalah nilai solusi optimal untuk masing-masing N. Untuk N sama dengan 1, artinya potongan kayu sebesar sepanjang 1 meter, maka pendapatan yang dihasilkan itu maksimalnya adalah 1, tidak dipotong. N sama dengan 2, solusi optimalnya adalah 5. Solusi optimalnya adalah 5. Ini juga 2 saja, tidak ada pemotongan. Kemudian N sama dengan 3, solusi optimalnya juga 8, komposisinya juga 3 saja, tidak ada pemotongan. Dan untuk N sama dengan 4, tadi solusi optimalnya adalah 10. Dapat diperoleh dari pemotongan 2 ditambah 2, dibagi 2 bagian. Dan begitu seterusnya sampai dengan N sama dengan 10. Ini adalah contohnya. Nah, maka pendapatan optimal dari pemotongan kayu sebesar 4 meter yaitu R4. Yang mana dapat dicari dengan mencari nilai maksimum dari keseluruhan kemungkinan pemotongan. Maka rumusnya adalah R4 sama dengan maksimum dari P4. P4 ini adalah harga kayu sepanjang 4 meter dibandingkan dengan R1 ditambah R3. Jadi R1 ini adalah pendapatan untuk panjang kayu adalah 1 ditambah pendapatan untuk panjang kayu sebesar 3, sepanjang 3, R2 ditambah R2, dan R3 ditambah R1. Maka yang dicari adalah mana yang paling maksimal pendapatannya. Maka pendapatan optimal Rn, jadi kalau kita rumuskan Rn, untuk memotong kayu sebanyak N unit adalah Rn sama dengan maksimum dari Pn, R1 ditambah Rn-1, R2 ditambah Rn-2, sampai dengan Rn-1 ditambah R1. Ingat tadi Pn berarti kayu tidak ada pemotongan sama sekali. Nah, jadi kalau untuk cutting rod ini, pemotongan kayu ini, jika kita selesaikan dengan fungsi rekursif naif, ini adalah fungsinya. Ini adalah pseudocode-nya. Jadi if n sama dengan 0, ini adalah kondisi base case-nya. Jadi kalau dia n sama dengan 0 artinya tidak ada kayunya lagi, maka ya tidak ada pendapatan, return 0. Kemudian key ini adalah variabel yang kita gunakan untuk menampung hasil dari pendapatan maksimal. Nah, di awal kita inisialisasi dengan nilai yang sangat kecil. Ya, di sini misalkan minus hingga. Nah, for I sama dengan 1 sampai dengan N, untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah cari pendapatan maksimal dengan cara menghitung pendapatan yang saat ini dibandingkan dengan harga kayu I ditambah pemanggilan fungsi rod P, N-1 ya. Jadi pemanggilan fungsi untuk berapa harga kayu dengan ukuran N-1. Nah, ini di looping seterusnya nanti sampai berakhir pada N. Nah, nanti yang akan dikembalikan adalah nilai
maksimalnya, yaitu Q. Nah, jika kita implementasikan dalam bahasa C, ini adalah fungsinya. Jadi parameternya adalah P itu adalah harga, N ini adalah panjang kayu. Ya, jadi tadi kalau N-nya sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 0, maka yang dikembalikan adalah 0. Kemudian ini adalah maximum value, ini adalah nilai dari pendapatan kita. Di awal kita inisialisasi dengan nilai yang sangat kecil. Ini adalah nilai minimum dari variable integer. Oke, kemudian for I sama dengan 1 sampai dengan I lebih kecil dari N, maka yang kita lakukan adalah simpan nilai maksimum pendapatan dengan menghitung nilai maksimum dari maksimum pendapatan saat ini dibandingkan dengan harga ke I ditambah pemanggilan fungsi cut rod pada harga kayu yaitu N minus I minus 1 ya. Maka yang dikembalikan nanti adalah maksimum value-nya. Silakan nanti teman-teman cobakan untuk melakukan tracing pada fungsi ini jika yang dipanggil adalah R-nya sama dengan 4. Maka nanti hasil yang diperoleh nanti dari fungsi ini adalah nilainya adalah 10. Nah, ini adalah pohon rekursif pemotongan kayu untuk N sama dengan 4. Terlihat bahwa pemanggilan fungsi rod akan dilakukan berkali-kali untuk nilai N yang sama. Nah, jika permasalahan cutting rod ini kita selesaikan dengan bottom up, maka lihat di sini ini adalah pseudocode dari bottom up untuk pemotongan kayu. Jadi pertama kita harus buat lookup table dulu, buat array baru ya untuk menampung hasil pendapatan saat ini, pendapatan untuk masing-masing kayunya. Oke, di awal R0 sama dengan 0 ya, ini di awal, inisialisasi awal untuk kondisi base case. Nah, kemudian kita lakukan looping untuk J sama dengan 1 sampai dengan N. Maka di awal kita lakukan pendapatannya minimal. Kemudian dicek di sini untuk nilai maksimum dari masing-masing pemotongan kayu. Selanjutnya kita bahas bagaimana permasalahan cutting rod ini kita selesaikan dengan pendekatan dynamic programming dengan pendekatan bottom up. Nah, jadi ini adalah pseudocode-nya. Jadi di awal teman-teman harus membuat sebuah array baru untuk menyimpan nilai pendapatan dari setiap pemotongan. Kemudian R0 di awal kita inisialisasi, ini adalah kondisi base case-nya, yaitu pada saat 0, maka nilai awalnya adalah 0. Kemudian kita looping di sini, J sama dengan 1 sampai dengan N. Oke, untuk setiap loopingnya kita akan simpan nilai Q. Q ini adalah nilai pendapatan maksimum, nilai pendapatan maksimumnya. Jadi menampung variabel nilai variabel yang menampung hasil pendapatan maksimum kita. Nah, selanjutnya kita looping I sama dengan 1 sampai dengan J. Yang kita lakukan adalah mencari nilai maksimum dari nilai tabel harga pada kayu ke I ditambah dengan lookup table dari solusi optimal sebelumnya yang sudah kita simpan. Ya, jadi sini tidak memerlukan pemanggilan rekursif lagi, tapi kita lihat saja ke lookup table-nya. Ya. Nah, apakah sudah ada nilainya atau belum? Oke. Nah, nanti kemudian kita nanti akan pengupdatean pada lookup table-nya. Nah, jika kita implementasikan pada bahasa C, maka lihat ini adalah nilai file, ini adalah lookup table yang kita gunakan, variable file ini adalah lookup table yang kita gunakan. Nah, di sini looping, jadi kita lakukan secara iteratif untuk menghitung berapa pendapatan maksimum yang akan dihasilkan dengan pemotongan kayu dengan panjang kayu adalah N. Oke. Silakan nanti teman-teman lakukan tracing pada kode program ini untuk lebih pahamnya terkait dengan bagaimana implementasi bottom up. Oke. Ada pertanyaankah? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan pertanyaan Anda melalui forum diskusi pertemuan 9 di elearning40.upenpj.ac.id. Saya Maenda Mega Santoni, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.